Halo, saya Karima Mustika, mahasiswi Magister Ilmu Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam video ini, saya akan membahas secara singkat tesis saya tentang kewirausahaan sosial di Indonesia, khususnya dari sisi hukum dan hubungannya dengan investasi di sektor usaha sosial. Apa itu kewirausahaan sosial atau social enterprise? Secara sederhana, kewirausahaan sosial adalah kegiatan usaha yang tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga membawa misi sosial. Jadi, pelaku usahanya tetap menjalankan bisnis, tetap memikirkan keberlanjutan usaha, tapi pada saat yang sama juga ingin menyelesaikan persoalan sosial, lingkungan, atau komunitas tertentu. Contohnya, bisa berupa usaha yang memberdayakan perempuan, membantu petani kecil, membuka lapangan pekerjaan bagi kelompok rentan, mengolah limbah menjadi produk bernilai ekonomi, atau menyediakan layanan yang berdampak bagi masyarakat. Jadi, logika dasarnya bukan hanya bagaimana usaha ini menghasilkan laba, tapi bagaimana usaha ini menghasilkan manfaat sosial. Dalam konteks pembangunan nasional, kewirausahaan sosial juga relevan dengan agenda Sustainable Development Goals atau SDGs. Di Indonesia, agenda ini berada dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN atau Bappenas. Kewirausahaan sosial dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung agenda tersebut, karena modal usahanya menghubungkan kegiatan ekonomi dengan dampak sosial, seperti pekerjaan layak, pengurangan ketimpangan, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan. Masalahnya, perkembangan praktik kewirausahaan sosial di Indonesia belum sepenuhnya diikuti oleh kerangka hukum yang utuh dan setingkat undang-undang. Saat ini, pelaku usaha sosial umumnya masih menggunakan bentuk badan hukum yang sudah ada, seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau kombinasi dari beberapa bentuk tersebut. Masing-masing bentuk badan hukum tersebut tentu memiliki fungsi dan kelebihannya sendiri. Perseroan terbatas lebih mudah dipahami dalam dunia bisnis dan investasi. Koperasi dekat dengan nilai kebersamaan dan partisipasi anggota. Yayasan kuat dalam kegiatan sosial. Namun, ketika kita bicara tentang social enterprise, ada karakter hibrida yang belum sepenuhnya tertampung. Di satu sisi ia menjalankan usaha, tapi di sisi lain juga membawa misi sosial yang seharusnya dilindungi. Disinilah masalah hukum mulai muncul. Kalau belum ada aturan yang jelas, bagaimana investor bisa yakin bahwa misi sosialnya tidak akan ditinggalkan ketika usaha berkembang? Bagaimana masyarakat bisa tahu bahwa suatu entitas benar-benar social enterprise dan bukan hanya menggunakan label sosial untuk kepentingan pemasaran? Bagaimana pemerintah bisa memberikan insentif atau dukungan kalau kriterianya belum seragam? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi dasar penelitian saya. Tesis saya membahas dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana hubungan antara aturan kewirausahaan sosial yang ada di Indonesia saat ini dengan investasi di sektor usaha sosial? Kedua, bagaimana pengaturan di Indonesia jika dibandingkan dengan Inggris dan Singapura? Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian doktrinal dan perbandingan hukum. Artinya, saya melihat aturan yang berlaku, konsep hukumnya, serta membandingkan dengan negara lain yang sudah memiliki pengalaman lebih maju dalam membangun ekosistem social enterprise. Temuan utama dari penelitian ini adalah hubungan antara hukum investasi di sektor usaha sosial tidak selalu bersifat langsung. Hukum tidak serta-merta membuat investasi masuk hanya karena ada satu aturan tertentu. Tetapi, hukum berperan sebagai fondasi yang menciptakan kepastian, kepercayaan, dan keterbacaan bagi para pihak. Investor, donor, pemerintah, dan mitra usaha membutuhkan kepastian. Mereka perlu tahu siapa yang layak disebut social enterprise, apa misi sosialnya, bagaimana keuntungan digunakan, bagaimana dampaknya diukur, dan bagaimana misi sosial itu tetap dijaga ketika usaha berkembang. Kalau semua itu belum jelas, maka resiko menjadi lebih tinggi. Akibatnya, biaya transaksi meningkat dan kepercayaan terhadap sektor ini menjadi lebih lemah. Indonesia sebenarnya sudah mulai bergerak ke arah pengakuan kewirausahaan sosial. Salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022
tentang pengembangan kewirausahaan nasional. Selain itu, pada tahun 2024 juga mulai ada pencatatan social enterprise melalui sistem administrasi hukum umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Ini merupakan langkah penting karena negara mulai memberikan ruang identifikasi bagi pelaku usaha sosial. Namun, penelitian saya melihat bahwa langkah tersebut belum cukup. Pencatatan saja belum otomatis menjawab kebutuhan sektor. Masih perlu kejelasan mengenai kriteria, standar pelaporan dampak, perlindungan misi sosial, penggunaan laba, insentif, akses pembiayaan, dan hubungan dengan pengadaan atau pasar. Dengan kata lain, label administratif perlu dikembangkan menjadi kerangka yang lebih substantif. Dalam perbandingan dengan Inggris, kita bisa melihat model yang cukup kuat melalui Community Interest Company atau CIC. Inggris menyediakan bentuk hukum khusus bagi perusahaan yang memang ditujukan untuk kepentingan komunitas. Di sana ada mekanisme seperti Community Interest Test, Asset Lock, pelaporan dan pengawasan oleh regulator. Hal ini membuat status social enterprise lebih jelas dan lebih mudah dipercaya oleh pihak luar. Sementara itu, Singapura mengambil pendekatan yang berbeda. Singapura tidak membentuk badan hukum khusus untuk social enterprise. Namun, mereka membangun ekosistem melalui lembaga seperti Singapore Center for Social Enterprise atau RAISE. Melalui RAISE, pelaku social enterprise bisa memperoleh akreditasi, pendampingan, jejaring, dan akses dukungan pembiayaan. Jadi, Singapura menunjukkan bahwa penguatan social enterprise tidak selalu harus dimulai dari bentuk badan hukum khusus, tapi bisa juga melalui mekanisme ekosistem yang kredibel. Dari dua perbandingan tersebut, Indonesia tidak harus meniru satu model secara utuh. Yang lebih penting adalah mengambil pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Dari Inggris, Indonesia bisa belajar tentang pentingnya perlindungan misi sosial dan status hukum yang jelas. Dari Singapura, Indonesia bisa belajar tentang pentingnya kurasi, akreditasi, pembinaan, dan penguatan ekosistem. Berdasarkan penelitian ini, kesimpulan pertama saya adalah hubungan antara aturan kewirausahaan sosial di Indonesia dengan investasi di sektor usaha sosial bersifat tidak langsung. Aturan hukum tidak otomatis menarik investasi, tapi aturan yang jelas dapat menciptakan kepastian, menurunkan resiko, memperkuat kepercayaan, dan membuat pelaku usaha sosial lebih mudah dikenali oleh investor, donor, pemerintah, maupun mitra usaha. Dalam konteks Indonesia, hubungan ini masih belum optimal, karena pengaturan yang ada belum sepenuhnya memberikan perlindungan misi sosial, standar pelaporan dampak, kejelasan penggunaan laba, serta keterhubungan yang kuat dengan akses pembiayaan dan pasar. Kesimpulan kedua, jika dibandingkan dengan Inggris dan Singapura, Indonesia masih berada pada tahap awal. Inggris memberikan pembelajaran tentang pentingnya status hukum yang jelas, perlindungan misi sosial, pelaporan dan pengawasan. Singapura memberikan pelajaran bahwa penguatan social enterprise juga bisa dilakukan melalui ekosistem, akreditasi, pendampingan, dan akses pembiayaan. Dari kedua negara tersebut, Indonesia dapat mengambil pendekatan yang paling sesuai, yaitu model yang tidak hanya memberikan label, tapi juga membangun kepercayaan dan dukungan ekosistem. Untuk itu, saran dari tesis saya sederhana. Saat ini, pencatatan social enterprise di AHU perlu diperkuat dengan kriteria yang jelas, registrasi yang dapat diakses, pelaporan dampak, dan evaluasi. Kedepannya, Indonesia perlu mempertimbangkan pengakuan hukum yang lebih kuat dan menghubungkannya dengan akses pembiayaan, insentif, pengadaan bernilai sosial, dan investasi berdampak. Dengan begitu, social enterprise dapat tumbuh lebih kredibel, lebih dipercaya, dan lebih relevan bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut kamu, gimana?